Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan khusus pembelajaran ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagi media. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching dalam supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah dengan menggunakan pendekatan coaching. Pendekatan ini menggunakan 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching berbasis alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, kemudian observasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, khawatir. Sebelum mengetahui isi modul ini, saya merasa khawatir karena saya takut tidak mampu memahami dan menerapkannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mempelajari modul ini. Yang ketiga, senang. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGB saya, baik dalam ruang kolaborasi maupun dalam tugas demonstrasi konseptual. Yang keempat, percaya diri. Saya mulai percaya diri untuk menerapkannya di sekolah tempat saya mengajar. Nomor 3, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya dapat berkolaborasi dengan rekan CGP saya dalam mempraktikkan proses coaching dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai supervisor atau pengamat. Nomor 4, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nomor 5, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching dengan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri, asumsi-asumsi pribadi, dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGB. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau menerapkannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja,
Namun, supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGB, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Buat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Kedua, penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik.
4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian video koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.